Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma di episode sebelumnya. Kang Dagol menceritakan tentang si Jaluk yang sedang berlatih ilmu bela diri bersama Mbah Walang. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana cara ketan. Dongeng Raga Sukma season kedua episode ke-35. Begini Jaluk, yang Aki tahu bahwa selain dari pasukan yang umum untuk melindungi negara, pasukan dari Prabu Siliwangi memiliki pasukan Piningit, pasukan Demit, yang dinamakan pasukan Sikalong Hideng. Ilmu itulah yang Aki wariskan kepadamu Jaluk. Dan ilmu itu pula yang pernah Aki lawan ketika ingin melindungi Ki Jaka, ayahnya si Ajung Tea. Tomoki. Jadi maksudnya gimana? Begini Jaluk, ilmu Sikalong Hideng ibarat kata adalah sebuah golok. Bagaimana orang menggunakannya? Dia menggunakan dengan kebaikan, maka akan bermanfaat. Tapi ketika digunakan dalam keburukan, maka akan menjadi madarat. Itu yang Aki tahu. Oleh karena itu, tadi Aki katakan bahwa kamu harus memurnikan kembali air yang semula murni, dikembalikan ke jalur asalnya. Maksud Aki adalah, jika ada orang yang menggunakan ilmu-ilmu kanuragan, ilmu demit, atau ilmu yang ibarat kata yang seharusnya untuk melindungi sesama, tapi digunakan dengan hal-hal yang justru malah memberikan bencana bagi orang-orang, maka tugas kamu adalah untuk bisa mengembalikan mereka ke jalur yang semestinya. Pasukan Demit itu dibentuk untuk membela rakyat, membela negara, membela bangsa, bukan malah dijadikan alat untuk membuat keonaran. Tapi yang Aki berikan hanyalah salah satu dari berbagai ilmu. Ilmu yang Aki berikan adalah ilmu Demit, Sikalong Hideng. Selain itu, masih ada aliran-aliran ilmu yang lain. Misalnya, Garuda Ngapak, Si Belut Putih, dan Galakai Ngambang. Itu adalah satuan dari prajurit petingan yang diciptakan oleh para punggawa-punggawa dari Prabu Siliwangi. Namun masih ada satuan ataupun punggawa-punggawa yang lain. 3 aliran yang Aki tahu. Ketiganya itu adalah tentara ataupun pasukan biasa untuk melindungi keutuhan negara ataupun bangsa di zaman Prabu Siliwangi dahulu. Di antaranya prajurit ataupun punggawa yang untuk melindungi rakyat, prajurit atau punggawa yang untuk menahan ataupun menyerang pasukan dari kerajaan lain, dan satu lagi prajurit khusus untuk melindungi Baginda Prabu Siliwangi secara pribadi, atau yang disebut
prajurit petingan, prajurit tanding. Pilih tanding yang bisa disebut juga pasukan elit kalau di masa sekarang. Singkat kata, ada 4 pasukan demit, ada 3 pasukan yang terbuka. Namun masih ada 1 pasukan lagi yang khusus untuk melindungi Prabu Siliwangi. Yang Aki tahu, masih ada pasukan yang lain yang tidak pernah ada atau tidak pernah diketahui, yang sifatnya rahasia. Mereka bisa berfungsi ganda atau berfungsi dua fungsinya. Selain prajurit yang tadi disebutkan, juga berfungsi prajurit yang tidak diketahui ini. Oleh sebab itulah, maka kerajaan-kerajaan dahulu sulit untuk menaklukkan kerajaan Sunda. Karena kami telah membentuk pasukan sedemikian rupa, serapih mungkin, kalau dalam bahasa Paguron mah masagi. Opat jang rakyat, opat jang pamimpin, hiji anu macakal atau mincolak. Namun fungsinya bisa mengayomi atau berada baik itu untuk rakyat ataupun untuk para pemimpin. Intinya seperti ini Jalu. Ilmu yang Aki berikan, setinggi apapun, sehebat apapun, masih ada orang lain yang memilikinya. Bahkan kamu sendiri tidak tahu, atau bahkan mungkin lebih tinggi daripada ilmu yang kamu miliki. Kecuali kamu terus melatihnya. Tapi sehebat apapun ilmu itu, haruslah digunakan dengan hal yang baik-baik. Sekarang, Aki sudah menganggap cukup kamu memiliki bekal, memiliki dasar yang sangat kuat di dalam ilmu bela diri, ilmu kawadukan, ilmu demit. Tinggal kamu mempergunakannya, cari pengalaman, dan terus meningkatkannya untuk lebih baik lagi. Boleh dibilang, saat ini Aki sedang memberikan kamu izin, ijazah, ataupun sedang menyipuh seluruh ilmu yang kamu miliki untuk dalam hal-hal kebaikan. Oh, begitu ya, Mbah Guru? Iya, Tapi yang Jalu tahu mah, kalau biasanya orang-orang berlatih itu suka disipuhnya itu di air gitu, di keum, atau apa namanya, untuk bertapa di guha atau gimana gitu. Tapi kenapa ilmu yang dari Aki mah cukup berlatih sedemikian lamanya, selanjutnya pulang weh, asa gimana gitu, asa belum sempurna gitu, Abah? Itulah bedanya ilmu demit dengan ilmu yang lainnya. Sejak kamu pergi pertama kali dari kampung menuju tempat ini, kamu sebenarnya sedang disipuh oleh Aki. Disipuh dari kehidupan yang hingar-bingar dan ramai menuju ke kehidupan yang menyendiri dan fokus terhadap kemampuan diri sendiri. 3 tahun sudah cukup kamu disipuh ilmu, disipuh dengan bertapa, digunakan waktunya untuk berlatih dan mempelajari berbagai ilmu bela diri dan kanuragan. Itu adalah sipuh dari ilmu demit yang Aki miliki dan pernah Aki pelajari, yang selanjutnya Aki ajarkan kepadamu. Jadi kamu sudah tidak perlu lagi disipuh seperti tadi yang kamu sebutkan, karena selama ini kamu itu sedang disipuh ilmu. Oh, begitu ya Ki ya. Oh ya sudah, kalau begitu mah tuh cuma istilah nama gimana, Mbah Guru aja. Baik sekali kamu bersikap seperti itu, berpikiran seperti itu. Karena memang tidak jarang para guru suka memaksakan pendapat dan keinginannya ketika dalam melatih. Ibarat kata, ada suka yang mengatakan
Kerjakan saja dahulu, nanti kamu akan mengerti. Atau kamu tidak boleh banyak bertanya, kualat katanya. Tapi bagi Mbah, orang yang selalu bertanya, orang yang selalu penasaran, orang yang ingin tahu terhadap sesuatu hal sehingga dia yakin dan mengerti, itu sangat penting sekali sebagai bekal hatinya supaya teguh dalam pendirian, pikirannya supaya terus mencar bahasa Sunda nama berkembang dalam memikirkan sesuatu, dan tubuhnya pun harus dilatih dengan latihan fisik. Begini maksud Aki, jika tubuh harus dilatih dengan latihan fisik, maka hati dan akal pun harus dilatih dengan hal yang cocok. Hati dengan ketenangan, otak dengan pemikiran, sedangkan tubuh dengan latihan fisik. Begitu maksud Aki. Jadi Aki tidak menolak, tidak melarang kamu untuk selalu bertanya, untuk selalu ingin memahami, agar hati kamu menjadi yakin, pengkuh, ataupun kokoh dalam berkeyakinan. Namun di samping itu, otakmu juga, pikiranmu juga harus berkembang dalam memahami sesuatu. Dan tentu saja tubuhmu juga terus berkembang sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang selalu dilatihkan oleh dirimu. Mendengar pepatah gurunya demikian, si Jalu terus hanya bisa diam, mengangguk, mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh gurunya. Waktu itu beberapa saat terus berlalu. Sang guru terus memberikan pepatah-pepatah, menyempurnakan lagi ataupun mengulangi lagi ilmu-ilmu yang sebelumnya telah diberikan. Sampai menjelang tengah malam, barulah mereka berdua tidur di gua tersebut. Singkat cerita, di keesokan paginya, burung-burung berkicau di pagi itu. Matahari bersinar sangat cerah. Langit seolah-olah tidak memiliki penghalang. Biru terlihat indah. Awan-awan seolah-olah tak berani menyelimuti kekuatan dari sang surya yang akan setia menemani perjalanan kehidupan manusia seharian itu. Jalu, sekarang sudah saatnya, ibarat kata kita turun gunung, kembali ke kampung. Mbah mungkin akan menghabiskan waktu mencari ketenangan hidup di perkampungan, sedikit-sedikit membantu masyarakat sebisa-bisa, sekemampuan Abah. Sedangkan kamu, beberapa hari bolehlah kamu tetap tinggal, tapi kurang dari 1 minggu kamu harus kembali keluar dari kampung, cari pengalaman, dan laksanakan apa yang sebelumnya Aki berikan kepadamu, tugaskan kepadamu. Mendengar perkataan dari gurunya tersebut, si Jalu hanya terdiam. Dalam hatinya, dia masih ingin menimba ilmu dari Mbah Walang, tapi sebagaimana telah disampaikan bahwa ilmu dari Mbah Walang telah cukup diberikan, hampir semuanya diberikan kepada si Jalu, dan si Jalu pun merasakan dan mengakui dia telah memiliki kemampuan yang tidak jauh daripada gurunya. Tinggal dia mengasahnya dengan pengalaman dan juga mengamalkannya untuk kepentingan sesama
manusia atau sesama saudaranya. Setelah dianggap cukup persiapan, sekali lagi si Jalu memandang keadaan di guha. Kemudian arah pandangannya ditujukan ke tempat-tempat yang dahulu sebelumnya dia berlatih. Di tegalan padang rumput tersebut, di pepohonan, di pinggiran sungai, di curamnya tebing, mungkin akan menjadi kenangan yang akan lama dia bisa kembali lagi. Dalam hati si Jalu berkata, "Piloloyan, tegal uri, piloloyan, leuweung kerot. Saya akan kembali dulu ke kampung. Kalau ada waktu, saya ingin berkunjung kemari, melihat kalian. Tapi saya harus melaksanakan tugas dulu dari sang guru. Sampai berjumpa lagi, wahai gunung kiri luhur." Begitulah kerentas ataupun bisikan hati dari si Jalu. Selanjutnya mereka berdua pun berjalan. Tidak beberapa saat, Ki Walang berlari dengan kesitnya. Bapak tua itu, si aki-aki itu berlari. Yang jika saja ada orang yang melihatnya sepintas saja, sepintas selalu, bagaikan angin yang berhembus, saking cepatnya dia berlari. Melihat pergerakan gurunya tersebut, si Jalu tersungging senyum di dalam bibirnya. Waduh, sepertinya si Aki ngajak latihan ini. Siap laki. Hup. Si Jalu pun dengan gerakan yang sama, dengan jurus Kijang Kancana Cenah, berlari dengan cepat menyusul pergerakan si Aki. Begitu dan begitulah. Jika sebelumnya mereka berjalan hampir seharian penuh, hanya cukup 1 jam saja bagi mereka berdua kali ini sampai ke batas hutan ataupun leuweung, dan sebentar lagi akan sampai ke pinggiran kampung. Di suatu tempat hampir mendekati batas kampung dan hutan, kiri luhur dengan lembur handap teak, Ki Walang berhenti, dan tentunya si Jalu pun ikut berhenti. Ki, ada apa Ki? Tidak baik kalau kita menggunakan ilmu kanuragan di perkampungan kalau memang tidak penting ataupun tidak perlu mah. Jadi kita kembali berjalan sebagaimana biasanya. Ingat, ilmu demit tidak akan menjadi ilmu demit kalau diperlihatkan kepada orang lain. Jadi gunakan dengan bijaksana. Ya, Guru. Pasti kamu sudah paham. Sering Aki mengatakannya. Mohon Guru. Ya sudah, ayo kita kembali ke rumah. Selanjutnya, mereka berdua pun menuju ke dalam perkampungan. Yang dituju adalah rumahnya Mang Obon ataupun orang tuanya si Jalu Teak. Sesampainya di rumah, kebetulan Bi Uma sedang berada di rumah. Dia sepertinya baru selesai mencuci pakaian dan sedang menjemur pakaian. Terlihat di belakang rumah, Mang Obon pun sepertinya sedang memberi makan kambing ataupun domba yang dipelihara di belakang rumah. Ketika melihat kedatangan si Jalu dan Mbah Walang, pada mulanya Bi Uma terbengong dan terheran-heran dengan 2 orang yang datang ke rumahnya. Setelah sadar bahwa itu adalah anaknya yang lama sekali tidak kembali berlatih bersama Mbah Walang, dan kini mereka berdua kembali dengan selamat. Sangatlah bahagia sekali Bi Uma menyaksikan
bertemu kembali dengan anaknya yang dia sayangi itu. Abah, Abah, tinggal itu. Aduh, si Jalu, anak kurang Abah. Anak kita sudah kembali. Aduh, Mbah, lama sekali tidak kembali ini. Aduh, Abah. Kata Bi Uma menyambut kedatangan si Jalu dan juga Mbah Walang. Mendengar teriakan di depan rumah dari istrinya, tentu saja pada mulanya Mang Obon pun merasa kaget. Namun ketika sadar melihat istrinya sedang memeluk erat penuh dengan kasih sayang, dipeluk dan dicium putranya yang walaupun sudah memiliki tubuh yang berbeda, lebih tinggi, lebih berisi, namun Mang Obon masih bisa mengenali dengan jelas bahwa itu memang adalah anaknya. Dan dikuatkan lagi, di samping anaknya itu adalah Mbah Walang yang kini terlihat semakin tua saja. Mbah, aduh, wilujeng sumbing, wilujeng patepang deui Abah. Aduh, Jalu dikagus canggung gitu. Aduh, eta awak digaga-aga. Abah jadi senang, Bapak jadi senang melihat seperti ini mah. Ayo, Ibuna atuh ayo cepat. Ajak masuk ke rumah. Begitulah situasi di rumahnya si Mang Obon dan juga ataupun di rumahnya si Jalu. Singkat cerita, keempat orang tersebut telah berkumpul di rumahnya. Mereka berdua, si Jalu dan juga Mbah Walang, telah dijamu oleh Bi Uma ala kadarnya. Air minum sudah habis, makanan pun sudah tinggal bersisa sedikit saja karena terus-terusan dimakan dikeruh oleh si Jalu dan juga si Mbah Walang yang sudah menempuh perjalanan jauh. Waduh, Mbah. Pagi-pagi buta, pagi-pagi seperti ini sudah sampai ke kampung. Memangnya berangkat dari di mana ya? Belum tahu ceritanya juga ya. Tadi kapan gitu berangkatnya? Tidak jauh tempatnya, karena tentunya Mbah juga masih perlu makanan dan lain sebagainya, kebutuhan sehari-hari. Hanya saja harus nyingkur salit lah sedikit daripada perkampungan. Tapi yang jelas berkah si Jalu lancar, rik-rik dan leken, rajin dan juga tekun dalam berlatihnya. Waktu yang dibutuhkan 3 tahun itu bukan karena si Jalunya tidak bisa, tapi karena memang dibutuhkan waktu sepanjang itu, selama itu, agar istilah kata ilmu yang Aki berikan benar-benar matang diterima oleh si Jalu. Iyalah, itu mah sudah dipasrahkan sama Aki. Tapi bagaimana ini keadaannya? Apakah si Jalu bisa mengikutinya? Alhamdulillah, berkah Mang Obon. Tapi bagaimana keadaan rumah saya? Apakah ada yang menempati? Bagaimana Kiai itu, Jang Yai teh? Apakah sehat-sehat saja? Aki jadi ingin bertemu. Gimana ya? Saya jadi bingung menceritakannya. Memangnya kenapa? Obon, begini Pak. Jadi setelah sehari setelah Mbah sama si Jalu pergi itu ya Jang Yai juga ikut pergi, katanya kangen sama keluarganya. Setelah itu teh tidak ketemu lagi, tapi beliau teh memberikan alamat kepada saya, rumahnya di Sunda Kalapa. Hari rumah nama agreng, tapi kotor dan tidak terurus. Dan menurut warga sekitar mah sudah pindah juga. Memang saya
Oh, karena khawatir sekitar 3 bulan atau 4 bulan gitu dari tidak beliau pergi dari sini teh. Saya ke kampung Sunda Kelapa itu, tapi nyampak geningan. Dikatakan sih katanya pindah ke Pasirwangi gitu. Tapi saya bingung kalau ke Pasirwangi kemana alamatnya. Dan orang yang memberitahu saya juga tidak tahu, tidak jelas. Saya tanyakan kepada Patua kampung juga tidak bisa menjelaskan katanya. Oh, tidak tahu alamat yang tepatnya. Nah, jadi saya bingung kalaupun mau mencari. Dah, Pasirwangi teh atuh bukan kampung, sudah kadipaten. Jadi, aduh. Nah, dalam hal ini mah saya gak bisa menjelaskan. Si Ujang Yai teh kemana dan di mananya. Oh, nambah. Nah, rumah juga sekarang teh sudah tidak terurus. Pada mulanya mah nya ku ambu teh di itu juga ku abdi teh diurus gitu, disapukan, dibersihkan. Tapi karena tidak ada yang mengisinya, ya bagaimana tuh? Jadi terbengkalai. Kemudian dimusyawarahkan dengan Patua kampung, dengan Pak Lebe. Ya akhirnya sama Patua kampung teh mau dipinjam saja katanya, dijadikan gudang gitu, tempat menyimpan padi. Jadi sekarang mah rumah kita jadi gudang padi. Gimana tuh Ki? Bukan gak mau ngurus tapi bingung, gak ada yang isi. Si Ujang Yainya ada pergi ke kampungnya teh itu tadi, kata Kang Obon gedenya seperti itu keadaannya. Aduh, begitu ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi gini aja, mah. Rumah mah sudah saja istilah nama kalau sudah kadung dibuat gudang. Gudangnya juga lumbung pare. Ya orang-orang kampung. Jadi kalau ada usum paceklik teh mah ya ada lumbung padinya di rumah Aki merenan. Dan sekarang mah juga sudah ada ditinggikan, direhab. Dah sudah seperti gudang sekarang mah sudah seperti jadi lumbung padi. Jadi ibarat kata gimana ya, nanti mungkin Pak Lebe ataupun Patua kampung juga akan menjelaskan kepada Aki. Tapi lebih baik mah menurut saya mah Mama tinggal di sini saja dulu. Ya, tinggal selamanya juga tidak apa-apa. Pertama saya juga sudah tidak punya orang tua. Si Uma juga sama. Ya sudah tuh. Mendingan di sini sajalah Mama tinggalnya. Udah rumah mah disodakokan saja. Ya kalau perlu mah bahkan mau diganti kata Patua kampung mah. Kalau mau sama sawah cenah. Kalau mau rumah lagi saja dibuatin yang baru. Sebab itu mah sudah digunakan sebagai lumbung padi untuk di kampung kita gitu. Ya sudah, kalau memang seperti itu mah tidak masalah. Mama mau dimanfaatkan untuk untuk gudang ataupun lumbung padi juga tidak apa-apa. Jangan ngebahas itu. Nanti juga pasti Patua kampung ataupun Pak Lebe istilah nama bakal menjelaskan kepada Aki. Ya kalaupun mau diganti dengan rumah lagi tidak perlu. Dan memang Aki teh mau meminta tolong kepada Mang Obon. Dan Aki teh sudah tua sekarang mah. Kalaupun harus hidup sendiri, Aki teh sok hariwang, takut rumpak jaringin di buruan. Datang waktunya Aki menyambut pati, tidak ada orang untuk paku kumaha istilah nama. Jadi ya mendingan kalau diizinkan oleh Mang Obon dan juga Bi Uma, bukan mau serumah, tapi kalau mau dibuatkan lagi rumah pengen dekat lah sama Mang Obon dengan Bi Uma. Itu pun kalau berkenan. Alhamdulillah kalau begitu mah. Ya sudah begini saja. Nanti saya ngobrol sama Patua kampung dan juga Pak Lebe. Apakah mau dibuatkan rumah yang terpisah dari saya
atau mau apa namanya, ya istilah nama gemper lah, kita dibuat lagi ruangan yang lain tapi masih sama bersatu dengan rumah saya. Ya yang jelas mah diatur nanti lah. Terima kasih kalau begitu Mamang Obon. Sama-sama, saya juga senang kalau emang Mbah mau tinggal sama saya mah. Singkat cerita, pada hari itu juga Mang Obon segera memberitahu patua kampung Palembek dan juga sesepuh-sesepuh kampung yang lainnya dengan kedatangan kembalinya Mbah Walang dan juga si Jalu. Karena memang Mbah Walang ini sebelumnya pun sangat baik, yang suka menolong sesama, tidak susah ketika dimintai pertolongan. Maka ketika datangnya kembali dari perjalanan yang cukup lama dan cukup jauh itu disambut dengan hangat, maka diputuskanlah di rumahnya Mang Obon akan ditambah satu ruangan sebagai tempat tinggalnya si Mbah Walang. Singkat cerita, karena memang membuat rumah pada saat itu yang bahan-bahannya dari bahan kayu dan bambu, 3 hari 4 hari saja rumah ataupun ruangan sebagai tempat tinggal Mbah Walang sudah selesai, karena memang dikerjakan oleh orang-orang yang banyak di sekitaran kampung Lembur Handap Tea. Di malam ke-6 berkumpulah Mbah Walang, Ki Obon, Bi Uma, dan juga si Jalu. Dalam riungan tersebut kemudian Mbah Walang berkata, Begini Ki Obon, Mbah sudah banyak merepotkan Ki Obon, dan Mbah juga sangat ikut bahagia Ki Obon bertemu lagi dengan si Jalu yang sudah lama berpisah, kini bertemu lagi. Tapi bukannya ingin memisahkan kedekatan antara orang tua dan anak. Mbah harus melatih si Jalu dan memanfaatkan ilmunya. Dan tentu saja dia harus mencari pengalaman jauh dari keluarga, jauh dari kampung halamannya, supaya menjadi anak yang mandiri. Kalau dalam bahasa Sunda nama jadi budak anu merih, teu jerih ku pati, teu rempan ku balai. Dia menjadi mandiri dan juga berani. Jadi Aki mau minta izin si Jalu untuk diizinkan pergi mencari gurunya, yaitu Jang Yai Tea ke Pasir Wangi. Ya, sekalian juga dia supaya cari pengalaman di luar perkampungan dan jauh dari keluarganya. Mendengar perkataan Mbah Walang tersebut, kemudian Mang Obon berkata, dah kemarin-kemarin juga si Jalu teh sering ngomong seperti itu, berbicara. Katanya paling lama juga 7 hari ataupun 7 malam di sini tinggal bersama saya teh. Katanya ada tugas dari Mbah. Ya kalau saya mah bagaimana Mbah saja. Dah saya yakin Mbah juga memiliki alasan yang kuat mengapa menyuruh si Jalu demikian. Waktunya. Alhamdulillah waktunya sudah cukup di episode kali ini. Semoga menghibur, hitung-hitung mengisi waktu, dan semoga berkenan bagi yang mendengarkan ataupun menyimak video dongeng dari Kang Dagol ini. Like, comment,
dan subscribe-nya di atas Kokarnagor. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui. Permio.